5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Ini ya, gue kesel banget dari kemarin. Gue udah nahan-nahan untuk nggak ngomongin hal ini karena udah di mana-mana. Tapi memang bajingan yang jadi masalah. Jadi kayaknya kalau gue nggak ngomong, ya udah nggak rela aja gue kalau nggak ngomong hal seperti ini. Sorry, gue nggak punya bintang tamu karena ini memang ungkapan kekesalan dan kekecewaan saya pribadi gitu ya. Jadi kalau ada, ini gue udah ngomong di Instagram, kalau ada ya, dengarkan baik-baik kata saya, karena ini masih dalam proses penyelidikan. Dan kalau ada seseorang mengaku guru agama, apalagi hal ini terjadi di sebuah pesantren, kalau terjadi di sebuah pesantren ya, dan orang ini memperkosa 13 santriwati, 13 nih, saya lagi ngeliat beritanya soalnya, 13 santriwati diperkosa, dan 4 telah melahirkan, diperkosa, terus 4 melahirkan, terus anak-anaknya dipekerjakan, katanya ada yang jadi kuli bangunan, ada yang buat nyari duit, dibilang bahwa ini anak yatim dan sebagainya. Itu orang bukan manusia, itu kodok kurap gitu. Jadi lu bayangin ya, ini udah, nah ini kata-kata yang dari kemarin kita perbincangkan dan kita debatkan. Apakah seorang wanita itu ketika dilecehkan secara seksual atau diperkosa, apapun lah itu ya, saya nggak mau memperhalus kata-kata diperkosa, karena diperkosa ya diperkosa. Apakah itu karena pakaian wanitanya terlalu seksi, atau karena apa? Atau karena hasrat bajingan-bajingan tersebut memang nggak bisa dipendam aja gitu. Ini santriwati loh ya, santriwati pakai hijab, baju tertutup. Terus ada si kodok dongo ini ya, memperkosa santriwati tersebut sampai punya anak, Lu ngebayangin nggak? Sampai punya anak. Nah, kalau ini kejadian, kan semuanya pada nanya, ini hukuman apa? Seberat-beratnya aja, seberat-beratnya. Nah, hukuman seberat-beratnya ini apa gitu? Ada orang mengatakan dikebiri. Dikebiri seperti apa gitu? Ada suntikan untuk mengkebiri, ada. Tapi gini ya, kalau orangnya sudah sakit, ini kan sakit jiwa ya. Ini kan udah psikopat gitu ya. Nah, kalau orang ini dikebiri, bukan mengartikan bahwa perilaku dia yang lain tidak akan jadi semakin buas loh. Bisa saja dia setelah itu terus dia jadi makin gila dan makin buas. Ini dimasukin penjara juga, gue nggak tahu mungkin diapain sama orang-orang di penjara, atau mungkin dia memperkosa orang-orang di penjara, kan gue nggak tahu penyakit dia ini apa sebenarnya kan. Kalau nanyanya gue, orang-orang seperti ini hukumnya mati, hukuman mati. Karena kalau kita bicaranya HAM, hak asasi manusia itu untuk manusia. Ini kodok kurap, bukan manusia. Jadi nggak ada tuh kita bicara HAM untuk peristiwa-peristiwa seperti ini tuh nggak bisa gitu loh. Beneran nggak ada. Ini terjadi perbincangan keributan tentang wah harus diapain, ada HAM juga dan sebagainya. This is my opinion. Ya, gue tidak menyarankan orang-orang untuk ngikutin opini gue, but this is my opinion. This is fucking shit. Like shit. 13 santriwati berhijab diperkosa, 4 punya anak, kan goblok kan? Kejadian seperti ini terus kita biarkan dia masuk penjara atau dihukum seberat-beratnya. No, orang seperti ini nggak layak hidup di Indonesia, nggak layak hidup di dunia, nggak layak hidup basicnya. You know what? Ini gua dari tadi ya, dari kemarin ini gue baca ini dari salah satunya ini dari Pop Mama lah. Gue juga nggak tahu nih Pop Mama apa, tapi tulisannya begini: keadaan korban terkini. Berdasarkan data UPTD PPA setempat, korban dari kekerasan seksual terjadi di pondok pesantren tersebut berjumlah 13 orang berusia belasan tahun. What the fuck? Berusia belasan tahun. Belasan tahun loh. Rata-rata usianya 13 sampai 16 tahun. 13 sampai 16. You're pedophile. You're pedophile yang speechless. Dari 13 korban, 4 diantaranya telah melahirkan. Bahkan salah satunya telah melahirkan sebanyak 2 kali. Jadi lu bayangin ini diperkosanya berapa kali gitu. Dan no, this is not under consent. No, dan gak ada alasan under consent lagi. Ini banyak yang diperkosa sama dia. Melahirkan sebanyak 2 kali. Ada 4 anak korban yang sedang hamil, sudah melahirkan semua. Ucap jaksa Kejaksaan Negeri Kejari Bandung. Oke. Bahkan salah satu korban 2 kali melahirkan akibat perbuatan terdakwa HW. Sebutin aja namanya. Namanya siapa sih nih? Hah? HW ini siapa namanya? Sebutin lah. Orang kayak begini ngapain namanya disingkat-singkat gitu loh. Dan udah terjadi sejak 5 tahun dari tahun 2016. Lu bayangin nggak 5 tahun santriwati tersebut hidupnya seperti apa di sana, tekanan batinnya seperti apa, fisik mentalnya seperti apa, and then what, you gonna let this guy alive?
No, there's no, no, shit, no. This is not humans. Ini bukan manusia gitu. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban tentang keadaan para korban, Mari Silvita dan timnya melakukan investigasi. Oke, di sana meminta kesaksian para warga. Mengatakan sering melihat santriwati terlihat ketakutan dan langsung masuk ke dalam rumah setiap kali HW pulang. Tampak seperti ada pembatasan untuk berbicara dan berkomunikasi bagi santriwati dengan para tetangga. Namanya siapa? Heri Wirawan, 36 tahun. Fuck, dude. Shit. Setelah itu Dewi menuturkan ada seorang anak berusia 9 tahun berkulit hitam manis asal Papua sering terlihat nangis dan mengadu kepadanya bahwa ia sering didorong dan dimarahi. Kejanggalan lain dilihat oleh Dewi adalah keberadaan anak-anak balita yang menurutnya memiliki paras mirip dengan HW. Oke, ini indikasi semua ya, karena semua akan diserahkan ke kepolisian. I just read the news, I just read the news. Adapun kejanggalan lain, para santri lebih sering bekerja daripada belajar. Mulai nyuci, jemur pakaian, bersih-bersih, sampai ngaduk semen untuk membangun pagar. What the fuck, dude? Like, what the fuck? Oh, God. Korban bukan hanya kekerasan secara seksual, tapi juga dieksploitasi. Kini pelaku telah ditangkap dan sedang diadili. Saat ini HW ditangkap dan diadili atas perbuatan jahatnya melanggar pasal 81 ayat 1 whatever lah pasalnya, banyak dari sekalian aja masukin semuanya. Semoga pihak berwajib memberikan hukuman setimpal. Nah, this is the question. Apa hukuman setimpal buat perlakuan seperti ini gitu loh. Nggak ada hukuman setimpal gitu. Gue nggak suka dengan koruptor. Gue nggak suka dengan pembunuh. Gue nggak suka. Nggak ada orang suka dengan koruptor. Nggak ada orang suka dengan pelaku pembunuhan. Nggak ada gitu. But this is not humans. This is weird. Sorry, gue sebenarnya nggak mau ngomong tentang ini karena ya udahlah, udah berita ada di mana-mana. Tapi tadi gue lagi baca ada salah satu kutipan gitu ya. Ada orang bilang wah dikebiri aja, terus ada orang bilang dihukum mati, terus ada orang juga ya gue nggak tahu SJW atau siapa mengatakan wah nggak bisa karena itu HAM, melanggar hak asasi manusia. This is my opinion, my personal opinion only. Nggak ada lagi hak asasi manusia untuk seseorang yang bukan manusia. Manusia itu bukan manusia wujud loh. Manusia itu bisa manusia yang bersifat manusiawi. Dan kadang-kadang manusia tidak lagi bersifat manusiawi. And you still call that human? Think. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.